Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Ya. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong ulang, gak karuan ya. Dan kemudian diunggah ulang lagi dan diadu-adu lagi, itu jadi kacau. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu tercurahkan untuk yang mendoakan juga. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, tadi secara bersamaan kita di seluruh Nusantara ini dalam wilayah teritorial NKRI, tepatnya hari ini tanggal 14 Februari 2024 ya, kita sudah sama-sama melaksanakan pencoblosan pemilihan wakil pemilihan wakil rakyat juga, iya ya. DPR-nya kan tadi jadi baik tingkat daerah, provinsi dan pusat, tapi yang menjadi menjadi gaungnya sebetulnya itu bukan di wakil rakyatnya, tapi di pemilihan capres dan cawapresnya yang tadi juga dalam satu paket. Ya, oke lah, kita sudah saling memilih, apapun nanti yang terjadi ya sudahlah. Semoga siapapun yang terpilih tidak membuat kita menjadi terpecah sebagai anak bangsa ya. Semoga ada damai di antara kita. Boleh beda pilihan, yang penting saling menghormati pilihan masing-masing ya. Dan jangan sampai perbedaan itu memisahkan rasa persaudaraan kita sebangsa dan setanah air. Semoga ada damai di antara kita, kita mendapatkan pemimpin yang takut akan Gusti Allah Agung ya. Karena kalau sama Allah aja dia nggak takut, bagaimana sama kita? Ya, oke. Alhamdulillah. Oh, ini saya sudah nyoblos ini tadi ini. Ya. Ini langsung saya kena air wudhu, hilang dia. Oke. Kali ini aku akan mengajukan tajuk untuk kalian sesuai apa yang tadi disampaikan oleh salah satu teman Kristen. Gue nggak tahu apakah dia pendeta atau tidak. Jadi dia bilang, Gus Beti pembohong katanya. Gus Beti ya, G-nya tuh gue suka G-nya kecil, nggak agak besar. Ya. Gus, kok jelek ya? Emang tulisannya jelek. Ini HP-nya goyang-goyang lagi. Bentar, supaya enak nulisnya, goyang-goyang. Ini dia. Gus Beti ya pembohong, tapi nadanya yang nggak begitu, lebih keras lah, lebih mantap. Pembohong. Karena apa gue dibilang pembohong? Karena gue bilang tidak ada saksi penyaliban Yesus. Saksi mata ya.
tidak ada saksi penyaliban Yesus. Nanti kita akan menukil beberapa ayat. Ya. Minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Behind screen-nya dulu aku ceritakan. Aku kan ada berapa ya? 3 hari, 4 hari, 5 hari atau 6 hari, belum lama lah ya. Akhirnya kan bermain juga di TikTok hanya karena sebuah sebab yang aku belum bisa jelaskan. Aku sih sudah pernah niatan untuk menjelaskan untuk saudara-saudaraku khususnya yang ada di grup Power Gus Bedik ya. Di sana kan kita membuat grup Power khusus untuk yang ngaji bareng Gus Bedik. Tapi karena kesempatannya belum ada, masih sibuk, aku belum bikin videonya. Kenapa Gus Bedik kok tiba-tiba berubah? Ya semua itu kan mesti ada sebabnya. Di samping banyak ajakan-ajakan, tawaran-tawaran dari teman-teman untuk main ke TikTok, kan aku nggak mau dulu. Dan tiba-tiba sekarang mau itu ada apa? Gitu ya. Itu belum aku jelaskan. Kan aneh, orang tiba-tiba nggak mau terus jadi mau, itu mesti ada penyebabnya gitu loh. Itu aneh itu. Seperti Paulus itu juga aneh, tapi kan teman-teman Kristen tidak mengkritisinya. Yang jahatnya minta ampun sama pengikut Yesus tiba-tiba berbalik menyebarkan ajarannya Yesus, dalam tanda kutip ajarannya Yesus ya, karena sudah terjadi perubahan di sana dari ajarannya Yesus. Kalau memang untuk ajarannya Yesus yang dia sebarkan, dia tidak akan menyebarkan kepada orang yang tidak bersunat. Ya, tapi sudahlah ya, itu kita lalui. Ya, kan aneh, seharusnya tuh dikritisi, bener nggak ini gitu. Sama dengan Gus Bedik berulang kali diajak, kan nggak tahu udah berapa kali diajak. Ya, teman gue dari Bandung, teman bisnis dulu juga, minta gue main di TikTok, gue tetap nggak mau dan nggak mau. Kok sekarang mau? Itu pasti ada sebabnya. Dan aku belum jelaskan. Jadi gini, tapi gini ternyata main di TikTok itu kadang-kadang aku ya jenuh juga gitu ya. Jenuh main di TikTok itu karena ya begitulah ya, nggak bisa ditinggal ya. Kita harus duduk di depan kamera gitu. Oke lah, tentang itu kapan-kapan kita bahas. Yang intinya aku juga belum menguasai teknik aturan main di TikTok tuh, makanya kadang-kadang asal tombol aja, asal pencet aja, masuk kemana terserah aja ya, karena masih belajar gitu. Oke. Tadi aku sebelum nyoblos itu diskusi dengan Salomo. Salomo itu dari saudara kita Kristen gitu loh. Diskusi panjang kemana-mana karena Salomo orangnya juga tidak diem gitu loh, tidak berhenti satu kasus ini enggak, dia juga mengajak kita mengadakan wisata ayat, dari satu ayat belum selesai ke ayat lain belum selesai, masuk lagi ke ayat lain, putar lagi, balik lagi gitu loh. Jadi ya gitu, itu kadang-kadang aku juga bikin jenuh yang begitu itu. Jadi nggak fokus satu ayat sampai selesai baru ke ayat lain, nggak begitu modelnya. Aku tidak sendiri, ada teman-teman Islam juga gitu ya. Nggak tahunya teman Kristen yang satunya, temannya Salomo itu naik, marah sama Salomo. Awalnya tuh marah sama Salomo, dia bilang intinya begini, kalau kamu tidak menguasai Alkitab jangan masuk dunia perdebatan gitu loh. Ya sebetulnya bagus juga namanya saran kan. Mungkin menurut dia Salomo itu tidak menguasai Alkitab gitu loh, sehingga diombang-ambingkan oleh narasumber Islam gampangannya gitulah. Nah, dia marah sama Salomo. Urusan dia marah sama Salomo itu kan urusan dia, artinya gue juga nggak mau ikut campur ya. Orang itu kan sama-sama Kristen, kalau aku ikut campur kan juga nggak elok gitulah. Jadi ya aku biarkan saja. Sebetulnya aku juga nggak setuju kalau dia terus melarang Salomo atau mengkanter Salomo ya. Ya mungkin Salomo memang baru tidak menguasai Bible, tapi dia kan mau belajar, kan harus kita kasih ruang gitu loh. Jangan terus dimarah. Nah, yang nggak asiknya ketika dia marah-marah ke Salomo balik ke saya. Saya awalnya tuh nggak ada masalah, gue tenang-tenang aja gitu. Tapi gue mulai akhirnya yang tenang tuh jadi naik juga gue, karena gue dibilangin pembohong palek lu. Jadi ngamuk gue. Sebetulnya gue maunya tenang-tenang gitu. Maksudnya begini ya.
Akhirnya kan gue jelasan di akhir diskusi itu, lu mau setuju, lu mau kagak setuju dengan pendapat gue, dengan pemikiran gue, itu nggak ada masalah, orang namanya kita saling belajar ya, nggak ada masalah. Tapi tolong ketika lu nggak setuju, lu nggak terima pendapat, lu jangan bilang gue pembohong, gitu loh. Bilang saja gue nggak setuju, terus alasannya apa? Jangan bilang pembohong, karena gue paling nggak suka bohong dan paling nggak suka dibohongi, dan nggak suka juga gue disebut pembohong, orang gue nggak pernah bohong, bohong pale lu itu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, akhirnya rame lah, karena kan banyak yang diskusi ya. Rame di situ, tetep aja dia bohong. Katanya gue bohong karena gue ngomong sama si Salomo itu. Ini lupa gue Kristen satunya ini namanya siapa sih? Lupa gue namanya. Pendeta apa gitu juga, apa ada pendeta atau enggak, lupa gue lah ya. Kan gue ngomong sama si Salomo. Tidak ada saksi penyaliban Yesus itu, tidak ada. Itu loh. Tidak ada. Nah, mungkin Salomo lupa surat Yohanes 19 itu mulai ayat 16 sampai 27. Mungkin di situ juga dia marahnya sama si Salomo, makanya dia terus bilang, kamu kalau nggak mau menguasai Bible nggak usah berdebat gitu. Ya kan namanya orang meskipun tiap hari baca kan ya lupa kan ya wajar. Untungnya Salomo nggak ngimbangi. Mungkin Salomo bagus juga ya. Nanti sesama Kristen tukaran juga nggak enak. Salomo ambil langkah damai, dia diem aja gitu loh. Nah, di situ belum berhenti, dia bilang bohong, dia tambah bilang kalau aku itu nggak pernah baca Alkitab ya. Gue bilang loh, gue diskusi sama pendeta bukan sehari dua kali, dan sejak tahun awal 2000-an gue sudah baca Alkitab. Kok lu bilang nggak baca Alkitab? Nggak mungkin gue nggak baca Alkitab. Gue diskusi dengan pendeta-pendeta dan bukan sekali dua kali. Akhirnya rame bla 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 rame. Terus dia bilang saya pembohong. Terus saya akan buktikan bahwa Yesus itu disalib, ada buktinya gitu. Ya kalau mau dibuktikan ya silakan buktikan toh. Tanpa harus mengatakan bahwa Gus Beti ini pembohong, kan nggak baik begitu. Kan gue sudah bilang, lu setuju ambil, nggak setuju sudah. Jangan bilang gue pembohong karena argumentasi gue nggak lu terima gitu. Nggak elok gitu. Oke. Ya, sampai di situ dia menukil ayat. Ya gue biarin aja. Yang dia nukil Yohanes 19 ya. Itu kalau penuh itu adalah Yohanes 19 16b sampai 27. Tapi nanti gue akan tunjukkan ke elu itu Yohanes 19 25 26 aja ya. Yohanes 19 25 plus 26 aja. Kalau mau dibaca penuh itu Yohanes 19 16b sampai 27. Ya. Ini coba gue ambil yang perlu saja, yaitu 25 sampai 26. Oke, dia baca itu. Ya oke, biarin dia. Monggo silakan Anda baca. Gitu kan. Oke. Nah, artinya kan seharusnya dia tanya, kenapa Gus Beti kok mengatakan tidak ada bukti siapa yang jadi bukti ketika Yesus disalib. Padahal ada di Yohanes 19 25 sampai 26. Kan seharusnya tanyanya begitu. Kenapa Gus Beti kok mengatakan tidak ada saksi penyaliban Yesus, padahal ada pernyataan di Yohanes 19 25 26 tentang saksi penyaliban. Argumentasinya di mana? Kan seharusnya begitu, bukan ngamuk dihajar dibilang gue pembohong. Gue dasar gue yang seharusnya tenang-tenang enak jadi ya naik juga gue gitu ya. Oke, itu anunya introduction-nya ya, nanti kita lanjutkan setelah aku baca komen dari kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebagai bentuk apresiasiku aku bacakan komen dari kajian kita yang kemarin. Roman Empire ya, propaganda Paulus antek Roma ketika menjajah Israel, seri 2 tamat. Ingat ya, ini berdasarkan sejarah, seri 1, seri 2 sejarah. Sejarah itu relatif ya. Jadi
Kalau ini mau dikoreksi, ini kan dari buku-buku yang ditulis orang-orang boleh, ya nggak ada masalah gitu ya. Tapi setidaknya dari diskusi kita beberapa waktu yang lalu seperti ini, nanti kalau ada yang setuju monggo, nggak setuju nggak apa-apa gitu ya. Ini kan perlu dikoreksi dong ini ya. Apakah argumentasi di buku-buku itu cukup handal? Gue sebetulnya memberikan koreksi tapi nantilah. Gue biarin lepas di publik, biarkan publik. Gue pingin tahu dulu, nunggu pandangan publik seperti apa tentang kajian ini. Ya, dan sebetulnya gue ingin melanjutkan, apakah itu berkorelasi apa yang dilakukan Paulus ya atas apa ya pesanan ya, atas request dari Roma ketika menjajah Israel ya. Itu yang bagus itu nanti kita bawa ke Nusantara, belum Indonesia kan. Apakah penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Belanda ya, yang diawali dengan Portugis juga, itu ada hubungannya langsung enggak? Kalau enggak ada, apakah enggak ada sekali? Apakah ada tapi hubungan tidak langsung dengan sejarah penjajahan bangsa kita yang dijajah oleh Belanda itu ya. Itu nanti aku bikinkan videonya sendiri ya. Kita akan bahas 3G ya. Gospel, glory, gold ya. Itu nanti lain waktu, kalau aku lupa tolong diingatkan. Ya banyak yang diingatkan ada lupa. Oke, pertama aku baca komen kalian dari kajian kita yang kemarin tentang Roman Empire ya. Kang Saran Gepari menyimak Guta yang mantap ya. Kang Juanto, kajian yang mencerdaskan, memilah dan membedakan antara penguasa mungkin ini ya. Penguasa yang baik dan yang zolim dengan standar kitab suci yang murni. Dan menguak kitab suci yang isinya sudah tidak suci lagi, tergambar isinya muter-muter, obat nyamuk cap kodok. Salam Isra juga, terima kasih atas 4 merah hatinya ya. Salam Isra untuk semuanya yang ada di Cirebon. Oke, kemudian uraian dari Irfan ya. Apa ini? Yesus mengajarkan agama pengikutnya membeli pedang melawan penggerebekan di Taman Getsemani. Namun Yesus juga mengajarkan strategi dalam menghadapi kekuasaan Romawi dan tua Yahudi untuk tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Mantap. Ya. Artinya Yesus memberikan perlawanan gitu ya kepada penguasa penjajah saat itu, walaupun dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Sedangkan Paulus mengajarkan mematuhi penguasa yang menjajah negerinya. Jadi beda ya perspektif yang dibangun. Oke, terima kasih, mantap ini analisa komentatornya si Irfan ya. Kemudian Irfan sudah, Kang Juanto sudah. Sebentar, ini sebetulnya tanya jawab ini. Kalau tanya jawab gue baca yang di dalam nanti habis waktunya. Ya, Yesus membeli pedang sudah. Sekarang siapa ini? Kang Juanto. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa menaiki Kang? Maaf Gus, demi persaudaraan di channel ini sudi kiranya JM membacakan kembali komen saudara Kumbah Edi Margono. Dan apabila ada kesalahan mohon kelegaan hati untuk memaafkannya. Salam hormat terkhusus for JM. Begitukah? Nggak salah, ini yang kedua kalinya ingatku ya yang disampaikan oleh Kang Juanto. Gini Kang. Pertama aku jelaskan terima kasih dan Anda telah menjalankan apa yang diperintahkan Kanjeng Nabi di agama kita, bahwa kalau ada saudaranya yang berseteru dirukunkan gitu ya, dan semoga ina amalu biniat jenengan merukunkan itu sesuatu yang tercatat sebagai amal soleh dan itu baik ya. Baik, ingatku ini yang 2 kali ini. Cuman yang dulu sepertinya aku nggak baca, karena ini sudah 2 kali aku baca lah ya. Aku kasih respon gitu. Jadi gini Kang, aku kasih gambaran dulu ya. Si almarhum Munir itu kan adik kelasku 1 tahun itu. Dia di Unibro, aku di ITN, jadi kami nggak saling kenal. Tapi kakaknya itu sahabatku, kakaknya Munir, Rashid. Mas Rashid itu sahabatku. Ya. Jadi Mas Rashid cerita sama aku, ini kasus Munir ya, sebagai gambaran kamu aja. Waktu kasusnya itu bergejolak dalam dunia pengadilan, dunia hukum, Mas Rashid itu didatengin orang.
intinya akan membayar dam. Kan ada istilahnya itu, kalau kita membunuh orang dibayar dam atas kerugian keluarganya yang kita matiin dengan jumlah kesepakatan berapa gitu ya, dan hukum dianggap selesai, kan begitu ya. Kang Rashid, Mas Rashid ini dia bilang oke, nggak ada masalah gitu. Kita ikuti aturan Islam seperti itu, oke. Sepakat mereka. Mas Rashid dibayar sejumlah uang, tapi nggak ngomong kan Mas Rashid berapa jumlah rupiahnya, nggak ngomong, tapi dia dibayar uang dan dimaafkan, selesai ya, kasusnya ditarik dari hukum, nggak usah dilanjutkan gitu. Oke. Tetapi pada hari hanya pada hari penyerahan uangnya itu semuanya jadi batal. Karena apa? Orang yang ngomong kemarin sama Mas Rashid itu tentang kesepakatan bayar dam itu, yang datang membawa uang. Gitu loh. Mas Rashid enggak mau. Karena menurut aturan kami, kalau memang begitu, yang membawa uang itu orang yang membunuh, bukan Anda orang suruhannya. Artinya Mas Rashid minta, mana orang yang membunuh adikku, harus dia yang membayar. Yang membawa duit itu harus dia, gitu loh. Tapi kan yang membawa duit itu orang suruhan. Mas Rashid tidak mau, akhirnya batal itu. Makanya terus berlanjut dihukum kan. Akhirnya seperti itu. Sesuatu yang bisa kita ambil jadi pelajaran di sini, orang yang membunuh itu langsung yang datang menyerahkan uang, bukan suruhan orang lain. Begitu juga Kang Mas Juanto Anto. Ya, saya dengan segala hormat menghormati niat baik Anda ya untuk merukunkan. Tapi saya tidak memberi maaf karena dia si Margono yang belum minta maaf. Gitu. Kalau Margono minta maaf, selesai, saya orangnya gampang kok. Minta maaf ya sudah, saya maafkan. Lah kalau nggak minta maaf, apanya saya maafkan? Kan gue sudah ngomong, kalau mau ngaji di channel ini, posisikan bahwa Anda itu goblok, gitu loh. Kalau Anda sudah pinter, jangan ngaji di channel ini. Kan gue nggak pernah suruh lu ngaji ke sini, kan lu sendiri yang datang ke channel gue. Kalau lu ngaji ke sini, lu harus merasa goblok, jangan merasa pintar. Kalau lu sudah merasa pintar dan memang lu benar-benar pintar, bukan hanya sekedar, jangan ke channel sini. Percuma orang lu sudah pintar kok, ngapain juga ke channel sini. Itu yang pertama. Yang kedua, gue ini sudah membentuk, sudah punya bentuk. Lahir anak gue Graito, dia masih mencari bentuk. Bentuk gue ya sudah seperti ini, jangan merubah-rubah gue. Lu setuju ngaji, nggak setuju minggat, gitu loh. Jangan khotbah di channel gue. Jadi apa yang diomongkan Margono tentang akhlak, gue tahu, bukan gue nggak tahu. Gitu loh. Kecuali gue nggak tahu, dia kasih tahu. Gue tahu lah, gitu aja masa gue nggak tahu. Ya. Tapi kan bukan begitu, anak gue ini sudah terbentuk, nggak usah membentuk gue. Guru Al-Quran gue saja nggak bisa membentuk gue, kok datang si Margono mau khotbah di sini. Ada perlu apa? Kalau mau khotbah cari tempat lain sana, cari takmir masjid yang perlu khotib. Di sini nggak perlu. Itu yang membuat gue nggak senang. Gitu loh. Nggak usah khotbah di sini, nutun, nggak usah. Senang dengan kajian gue, datang. Nggak senang, minggat, pergi. Selesai toh. Gitu. Nah, sampai sekarang dia minta maaf. Meskipun dia WA, nggak pernah saya buka WA-nya. Dia sering WA sama saya, nggak pernah saya buka WA-nya. Jadi bukan saya gini mas, saya juga salah kalau dia minta maaf, nggak saya maafkan. Gitu loh. Kan dalam Islam itu minta maaf dan memberi maaf sama-sama baiknya. Nggak ada jeleknya orang minta maaf itu. Dia minta maaf, oh sorry Gus Betik, saya mungkin kilap, bla bla bla. Ya sudah, saya maafkan, selesai. Saya baca lagi komennya. Kan masih untung komen dia masih nggak gue otak-atik, serah saja mau nulis apa aja. Kalau gue skip, kalau gue delete, gue kan bisa delete, tapi kan gue nggak mau. Itu artinya gue masih ada hati, masih merespon dia. Tapi dia kan, saya baru tahu kalau dia lebih tua dari gue. Seharusnya lebih tua itu ngerti ya, bahwa gue ini juga sudah tua, nggak bisa dibentuk lagi. Yang sudah begini, kecuali anak gue Graito, dia masih mencari jati diri. Gitu loh. Itu masalahnya Mas Juanto ya, supaya sampean tahu, bukan gue ini keras hati, enggak. Kalau dia langsung yang minta maaf, kalau misalkan gengsi minta maaf di channel YouTube ini, minta maaf di WA.
gue maafin, selesai masalah gitu loh. Tapi kalau yang minta maaf sampean lah, urusannya gimana? Orang bukan dengan sampean urusannya kok. Sama dengan Kang Rasid, dia mau yang menyerahkan uang itu yang bunuh adiknya, bukan atas suruhan orang lain, supaya dia tahu siapa yang membunuh adiknya gitu ya. Ini sebetulnya nggak perlu kita bahas, cuman karena 2 kali ini ingat saya ya, saya juga nggak enak kalau nggak mengkomentari apa yang dituliskan Kang Juanto Anto. Sekali lagi, niat Kang Juanto Anto itu niat yang baik, luhur ya. Gue angkat tangan sama lu. Bismillah. Jadi habis waktu jelasin itu. Tapi kalau nggak dijelasin juga kan nanti terjadi miss ya. Jadi aku cukup lah ya. Kalau dia minta maaf langsung, gue maafin. Dia minta maaf jam 10 lewat 1 menit, gue maafin. Tapi jangan diulangi lagi gitu. Jangan khotbah di channel gue. Ya. Maunya belajar, nggak mau pergi. Gitu. Oke. Sekarang Pak Abdul Muluk ya. Assalamualaikum dari Serdang diterima Gus. Salam Isra. Semoga sehat selalu seluruh keluarga di Batu. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Bapak Abdul Muluk. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Dan salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Deli Serdang. Terima kasih atas 3 merah hatinya. Ini sesepuh kita ini ya. Kemudian Kang Hermana, assalamualaikum nyimak Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra buat semuanya. Mangga Kang. Salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Bandung. Kemarin ada Kang Yudi apa ini ya? Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Gus, seperti Iran bisa nggak dikatakan bentuk negara teokrasi? Salam Isra. Nggak bisa. Nggak bisa. Negara yang berteokrasi perspektifnya Islam kok gue lihat nggak ada. Itulah makanya gue bilang, kapan kita ini kiamat? Kapan Islam itu kiamat lagi? Bikin Madinah Al-Munawwaroh lagi? Semua itu nggak bisa kalau nggak proses tadi. Makanya kalau generasi Islam konsumsi videonya cuma video saja. Bagaimana otaknya mau cerdas? Kalau otaknya goblok, bagaimana Islam mau kiamat? Nggak bisa kiamat, nggak bisa bangkit karena otaknya goblok semua sih. Coba kajian-kajian seperti di sini nih, berapa? Ada 1000 yang nonton? Nggak ada. Ya ada sih yang sampai 1000, 2000 ada, cuman kan jarang. Padahal kajian-kajian di sini nggak sesuatu yang jarang kalian dapatkan di channel-channel lain, nggak ada. Baik itu kajian Al-Quran maupun kajian Alkitab. Tapi kan yang penontonnya kan cuma yang mau belajar yang itu-itu aja. Nggak jauh di bawah 500. Cuman aku nggak apa-apa, aku tetap sabar. Ya, namanya perjuangan begitu. Jadi ketika aku mati nanti, ilmuku sudah diwariskan ke kalian-kalian. Nanti kalian kan akhirnya mati juga, sebelum mati wariskan lain. Jadi ilmu itu tidak akan mati dengan cara diwariskan. Orang yang punya ilmu bisa mati gitu. Tapi kalau videonya hetok yang ditonton goblok, terus mau menegakkan Madinah Al-Munawwaroh ya bumi langit kan, nggak bisa. Jadi nggak ada teokrasi yang dalam perspektif Islam, nggak ada. Gue bilang kemarin yang bisa disebut teokrasi itu sepertinya Katolik. Katolik itu terstruktur, gue kan harus fair dong. Ini juga kafir-kafir Kristen tahu bahwa gue ini fair. Nggak terus itu Katolik terus itu apa itu? Enggak. Karena dia memang menurut penilaian gue secara objektif teokrasi, ya gue bilang teokrasi. Itu rapi, itu tersusun mulai dari Vatikan sana sampai tingkat, kalau Katolik itu tingkat paling rendah apa namanya? Gue lupa. Gue dulu punya teman akrab Katolik. Kalau tingkat negara itu apa? Uskup ada apa nanti ke bawah. Itu terstruktur semua, Mas. Satu komando dari pusat. Itu kalau menurut gue yang bisa disebut teokrasi. Islam itu apa lu mau ngomong Saudi Arabia itu teokrasi? Itu Saudikrasi. Artinya pemerintahannya itu atas ya apa yang dimau oleh keturunannya si Saud. Ya raja-raja yang sekarang Salman itu enggak, sekarang kan Salman siapa gitu ya, itu nggak tahu cucu cicitnya si Saud yang keberapa ya. Jadi dulu ada orang namanya Ibnu Saud ya, dia ini ceritanya nanti sama menyentuh juga, menyenggol juga Wahabi sama Abdullah bin Wahab gitu loh. Abdullah bin Wahab bikin ngurusi agama, jadilah dia Wahabi. Ibnu Saud ngurusi negara, jadilah Saudi, di backing Inggris ketika masih berhadapan dengan Turki begitu loh.
Ini sejarahnya begitu supaya kalian tahu. Kenapa kok kasih nama Saudi ya? Karena si Ibnu Saud tadi itu begitu. Itu pun tidak bisa disebut teokrasi. Jauh sebelum aku main ke YouTube kan aku sudah membahas dan itu berseri tentang kematiannya siapa anaknya Khashoggi itu yang dibunuh atas request dari Salman. Bunuhnya itu kan di duta besar Arab Saudi yang ada di Turki. Gitu mau dibilang teokrasi? Islam tidak mengajarkan kita membunuh seperti itu. Ya. Padahal bapaknya siapa ya anaknya Khashoggi itu ya, gue lupa. Yang wartawan itu. Si Khashoggi itu keluarga dekatnya kerajaan. Khashoggi itu kan maklar senjata. Senjatanya itu lewat Khashoggi belinya Arab Saudi itu. Tapi kan si Salman sekarang siapa sih sekarang anaknya? Anaknya si Salman yang generasi anak kemarin sore nggak tahu sejarah masa lalu. Atau dia tahu tapi dia lupakan, nggak pantas begitu. Bapaknya itu juga dekat dengan kerajaan Saudi saat itu. Karena Adnan Khashoggi itu maklar senjata. Gitu. Kalau kita kan maklar kodok. Gitu Yudi ya, nggak ada. Kemudian Rahani, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, salam Isra Tuhan Guru. Oke, Rahani ada di Bandung ya, soalnya kita terima kasih atas 2 merah hatinya. Kemudian di Taku-Taku, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus G, matur nuwun, salam Isra untukmu. Kemudian Ikhwan, salam Isra juga Bapak kita, Bapak Lurah kita ya. Bapak Ikhwan Tamim, Lurah Tangerang. Laude Ambo, waduh iklannya versi Rohani Kristen. Iya. Gue nggak punya otoritas di situ. Jadi apa yang dikasih YouTube ya sudahlah diterima iklannya itu. Ya. Apakah gimana yang sering itu kan Isa dan Islam atau apa gitu. Itu sering juga muncul itu ya. Ya kita maklumi saja lah ya. Oke. Itu penjelasanku yang sudah aku sampaikan ya. Yang sudah aku bacakan komentar yang masuk, semoga nggak ada yang terlewati untuk saudara-saudaraku semua ya yang telah menuliskan komennya di Roman Empire Propaganda Paulus ante Roma ketika menjajah Israel seri kedua tamat ya. Sekarang kita masuk ke tajuk sini. Oke. Nggak tahu bisa selesai nggak ini. Ini sudah setengah jam. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Yohanes 19, 25, 26. Ya. Kita baca bareng-bareng ya. Yohanes 19, 25, 26. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Aku baca ini ya. Ini baik data ini. Jangan ngomong asumsi tak keplak ndasmu ya tak. Nih, ya. Nih. Oke, Yohanes 19:25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Itu yang ke-25, 26, sekarang yang ke-27 ya, tambah 1. Ya. 27. Kemudian ya, katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid-murid menerima dia di dalam rumahnya. Dia itu siapa? Berarti ibunya Yesus ikut murid-muridnya ya. Oke. Ini ada perikop Yesus disalibkan, perikopnya. Dimulai dari ayat yang ke-16b sampai 27. Tapi yang gue bidik ini aja ya, supaya ringkas ya.
Atas dasar inilah katanya teman Kristen itu sebagai saksi Yesus disalib. Itu loh ceritanya. Seharusnya dia tidak bilang Gus Peti bohong. Seharusnya dia ajukan sendiri. Ada Gus, bukti Yesus disalib. Dia baca ini 19:25, 26, 27. Lalu kenapa Gus Peti mengatakan tidak ada saksi penyaliban Yesus? Kan seharusnya gitu. Bukan bukti disalib ya, saksi penyaliban Yesus. Harusnya kan dia ngomong, ada Gus ya, saksi penyaliban Yesus. Itu tertulis di Yohanes 19, 25, 26, 27. Kenapa Anda mengatakan tidak ada saksi penyaliban Yesus? Seharusnya kan begitu. Nggak menyerang gue dibilang, gue seperti pembohong, tidak pernah baca Alkitab, segala macam, bla bla bla, sama ngamuk-ngamuk. Kan gue jadi ikut ngamuk. Kalau dia tanyanya baik-baik kan gue jelasin baik-baik. Bismillah. Ya, dia bilang sini ada murid-muridnya ya. Nah, dia meyakinkan aku dengan membaca. Kalau ini nggak perlu lah ya, gue tulis saja ya. Nggak perlu gue tulis, gue baca aja. Ada di Yohanes penutup, Yohanes 21 di perikopnya kata penutup kan begini dibacanya. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diberitakan oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Dia bilang, nah ini tentang muridnya itu. Dialah murid yang memberi kesaksian itu. Murid siapa? Ya, menurut dia, ya, murid yang di sini kan begini. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya, ya, di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, ini adalah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, bukan murid loh ya, murid-muridnya, berarti kan banyak. "Inilah ibumu," dan sejak itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Nah, dia bilang ini garansinya. Karena di kata penutup 24 dan khususnya 24 ya, dari Yohanes ke-21 itu kan ada dialah murid. Nah, terus dia menisbahkan muridnya siapa? Yohanes, dia bilang. Padahal yang dikasih kunci kerajaan surga itu bukan Yohanes, dan kita tahu komandan para murid itu adalah Petrus. Gue bilang tulisan di belakang itu tidak serta-merta menggaransi Yohanes 19, 25, 26, 27. Tulisan di belakang kata penutup dari Yohanes itu dia mau menggaransi ya agar yang membaca kitab Yohanes secara keseluruhan itu benar, begitu loh. Bukan ini yang benar, seluruh, bukan hanya ini aja. Seluruh yang dituliskan oleh si Yohanes itu supaya diterima sebagai sebuah sesuatu yang benar. Itu maunya si penutup ini. Kok dia nyasar ke sini? Lebih lagi katanya murid yang disayang Yohanes. Murid yang disayang itu adalah Petrus. Gitu loh. Ya. Nah, sekarang kita kupas satu-satu kenapa Gus Peti mengatakan tidak ada saksi penyaliban ya tentang bagaimana Yesus tersalib, padahal Yohanes 19, 25, 26, 27 menyatakan ada. Kan begitu. Itu artinya gue tidak menerima ini. Gue tidak percaya ini. Alasannya gue gak percaya ada beberapa sebab. Pertama, ya, narasi dari surat ini. Kedua, nanti ini gue hadapkan dengan siapa? Bukan Lukas. Lukas. Kalau gue jelasin gini di TikTok nggak bisa. TikTok itu seperti orang masuk bla masuk. Makanya kadang-kadang gue ruwet dan gue jenuh kadang-kadang ikuti.
Baru kalau nemu lawan diskusi yang enak gitu gue nikmati. Kadang-kadang nggak begitu masuk jeblat jebret jebret jebret. Karena memang nggak akademis. Itulah sebabnya sebetulnya gue juga kalau nggak karena sesuatu males main di TikTok gitu ya. Nggak bisa jelasin gini, nggak akademis banget. Jadi, main hantam aja. Apalagi kok sini ngomong sana ngomong lagi. Aduh. Gue maksain lah ya karena kepepet sebetulnya. Kepepet apa ya itu yang menjadi rahasia. Sehingga gue main di TikTok. Oke. Narasi ini gue tolak ya berdasarkan satu, narasi itu sendiri. Yang kedua, nanti gue tolak lewat Lukas. Jadi, gue menolak Yohanes atas pernyataan Lukas. Artinya, apa yang dinyatakan Yohanes dan apa yang dinyatakan Lukas itu tidak sejalan, tapi diametral, saling berhadapan. Nggak bisa ketemu. Itulah yang dinamakan, sudah aku ajarin dulu, ini si Nganu ngerti ini, si Ispati ya. Kesalahan korespondensi. Jadi pernyataan Lukas itu menghantam pernyataan Yohanes. Atau sebaliknya, pernyataan Yohanes tentang saksi itu menghantam pernyataan Lukas. Akhirnya kan kita harus memilih. Nggak bisa dua-duanya diambil antara Lukas dan Yohanes. Orang bertentangan kok. Gitu ya. Oke, satu-satu dulu. Lewat narasi ini. Kenapa gue menolak lewat narasi ini? Tetapi ini pun jujur, sebetulnya gue nggak tahu, gue asal ngomong aja. Tidak ada saksi penyaliban Yesus itu, gue pede aja. Ya, gue pede aja, nggak ada. Karena memori-memori gue itu kan sudah bertumpuk-tumpuk. Ya. Tetapi ketika dibilang ada, ya kita berantem lah di sana ya. Maksudnya berantem pemikiran. Alhamdulillah, Gusti Allah Agung tuh membimbing aku. Untuk aku bisa menjelaskan seperti ini, mempertahankan seperti ini, sehingga aku mengambil kesimpulan tidak ada saksi penyaliban Yesus. Kalaupun ada di Yohanes 19:25-26 gue tolak. Itulah sebabnya gue bilang nggak ada saksinya. Kenapa gue tolak? Ini alasannya. Secara narasi itu sendiri dan nanti pernyataan Lukas. Ini Gusti Allah yang bimbing aku. Mungkin kalau teman-teman Kristen bilang, oh Roh Kudus. Benar sungguh. Aku kadang-kadang ngisi kajian juga begitu. Asal ngomong aja. Saking asiknya ngomong kadang-kadang gak terkontrol gitu loh. Tapi nanti ya Allah itu bimbing kita. Aku sering gitu. Kalau di kampus di apa gitu ya. Ngisi kajian gitu. Mahasiswa itu kan kritis-kritis gitu loh. Kadang-kadang asik ngomong aja gitu. Jadi kalau ditanya kita kan sebetulnya nggak ada persiapan dan nggak tahu. Tapi pertolongan Allah itu dalam hitungan sesaat itu datang. Itulah yang aku bilang mungkin karena aku berusaha, bukan aku sudah ikhlas, enggak. Aku berusaha ikhlas ya. Inna a'malu binniat, semua itu tergantung niatnya. Aku mengikhlaskan hatiku untuk memberikan edukasi gitu ya. Meskipun dari segi materi jauh lah. Kalau memang aku dapatkan materi nggak mungkin aku seperti ini. Aku mesti lebih dari ini. Itu bukti ya. Jadi kalian bisa lihat ya, aku nggak mengada-ada, aku suka apa adanya. Buktinya ini. Kalau misalkan aku secara materi dapat, aku nggak beginilah. Nggak mungkin ngontrak gitu. Ya. Dari itu ketika nanti kamu masuk dunia dakwah dan secara materi terpenuhi, ya alhamdulillah nggak ada masalah. Aku ikut senang. Tapi kalau tidak, kamu ingat aku, gue seperti itu loh, dalam kondisi itu dia tetap bertahan gitu loh. Artinya aku nggak sekedar ngomong, aku juga ngelakoni gitu loh. Ya. Kalau orang hanya ngomong saja, dia ngomong begini begitu, tapi kehidupannya masuk zona kenyamanan, ya nggak perlu didengar itu. Ya. Oke, kita kembali ke sini. Narasi, mesti ingat kan yang aku bilang tentang Yesus omong-omongan sama dua di kanan, dua di kiri, yang bajingan ikut disalib itu. Kalau nggak salah ini ingat ini si apa Rini ya, Rini nggak salah, Rini atau Erni yang dari, aduh kok lupa gue, error. Demak itu dia bisa tanya dia. Kalau nggak salah ini kan sudah 2000-an video kita. Berapa jarak antar salib gitu.
Kan aneh. Ini orang posisi mampus digebuki terus bisa omong-omongan gitu, nggak masuk logika gue gitu loh. Jarak salibnya itu berapa mas? Sejak saat ini kamu ada di surga bersamaku. Sudah peok digebuki kok. Nggak mungkin lah. Kan kita sudah bahas itu. Makanya itu gue tolak. Karena rasionalitas gue tidak memungkinkan itu terjadi. Itu hanya narasi yang dibangun oleh penulis Injil. Ya nggak apa-apa, gue hormati. Tetapi secara rasionalitas gue tolak. Sedangkan kita seperti ini aja kalau sudah di atas itu menggeh-menggeh kata orang Jawa. Napas itu karena tertarik dari pusat bumi, ya ngomong itu mesti nggak jelas. Apalagi itu sudah digebuki dan jaraknya kita nggak tahu berapa jarak supaya orang bisa ngomong didengar. Dalam kondisi digebuki, orang itu mesti ngomongnya nggak bisa lantang seperti ini. Mesti ngeremeng kata orang Jawa. Ya, sama dengan ini. Ya, kan dikatakan begini. Ya. Dan dekat. Nah, nanti dekatnya ini gue uji benar-benar dekat enggak? Dekat ditulis di sini narasinya dekat. Dekat ini ya. Dekat. Ya. Dekat katanya di sini. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas, Maria Magdalena. Ingat, perempuan-perempuan semua ya. Nanti ada perempuan dijelaskan di Matius, tunggu aja nanti ya. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkata ia kepadanya, "Ibu-ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Pernyataannya coba kita visualisasikan. Ya. Ini Yesus kan disalib di atas nih. Ya. Dekatnya itu seberapa? Taruhlah di sini. Apa yang dengar Yesus ngomong sama orang ini? Keadaan kelenger loh. Yang digebuki, yang dihajar sampai begitu rupa. Ngomongnya apa ya mesti bisa jelas seperti orang waras. Kan ini orang sakit, orang digebuki kok. Dekatnya itu dekat seberapa? Oke lah, nanti dekatnya gue bantai nih. Bener dekat nggak? Gue terima dulu dekat. Dekatnya seberapa? Kan logika kita kan bicara tentang pernyataan. Orang baru digebuki ngomong tuh nggak teteh kata orang Jawa. Dekatnya seberapa? Jangan di atas dia. Ibunya kan di bawah. Taruhlah di bawah salibnya pas. Taruhlah ya dekatnya di bawah salib. Ibu, aku ini anakmu. Itu pun kalau sedekat apa, itu kan perlu uji kesahian. Dekatnya seberapa? Dia nambah-nambahin ngamuk ngomong gue 30 meter. Siapa bilang 30 meter? Gue gak bilang 30 meter kok. Gue gak tahu seberapa dekatnya juga gak tahu. Seberapa jauhnya juga kan gak tahu. Karena gak ada informasi. Cuman katanya dekat. Apakah benar dekat? Seberapa dekatnya? Sama-sama gak tahu kok. Dan gue gak ngomong 30 meter. Dikirain gue mengambil perumpamaan salib 30 meter. 30 meter salib model opo. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Jadi nggak mungkin bisa omong-omongan walaupun dekat ya. Dekatnya dan belum kita koreksi. Biar aja dekat kita, apakah dekat ya. Nggak apa-apa, biarin aja dekat gitu ya. Jadi kesaksian ini gue tolak gitu loh. Ada, tapi gue tolak. Berarti kan tidak ada. Menurut gue tidak ada. Gue tidak percaya. Gue lebih percaya Lukas daripada Yohanes. Gitu. Ya, ya, oke. Aku ulangi lagi. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya, saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Itu ya. Dekat ya, terus omong-omongan. Dan ketika Yesus melihat ibunya dan murid-murid dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepadanya, ibunya ya, berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Loh, kok iso itu lo ngomong ibu inilah anak? Memangnya nggak kenal kalau itu anaknya? Kan aneh narasinya. Ibu kan mengenal anaknya mengenal ibunya nggak? Atau gini lah, seandainya lama nggak ketemu ya,
katakanlah 30 tahun nggak ketemu terus ibu inilah anakmu gitu kan, ya wajar lah. Orang ini kan tiap hari ketemu terus ngomong ibu inilah anakmu, lah gimana gue bisa nerima narasi seperti ini? Ini namanya kita melakukan kritik teks, ya. Aneh dia bilang ibu inilah, seolah-olah belum kenal. Ya kalau sama ibu sama anaknya ya kenal lah, ya. Kok perlunya apa perlu ibu inilah anakmu gitu. Ya. Oke. Kemudian dikatanya kepada murid-muridnya inilah ibumu. Nah, gak tahu lagi ya maksudnya. Apa ibuku juga ibumu apa begitu maksudnya. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ya. Kalau kita lihat narasi ini, berarti ibunya Yesus setelah itu hidup bersama murid-murid Yesus. Kurang lebihnya begitu. Tolong kalau salah dikoreksi ya. Karena aku belum punya data setelah Yesus tersalib Bunda Maria itu di mana. Kalau menurut narasi ini sih, karena kalimatnya gini. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid-murid itu menerima dia dalam rumahnya. Nah, berarti kan logika yang kita dapatkan, Bunda Maria, ibunya Yesus akhirnya hidup bersama murid-muridnya. Nah, itu aku wait and see, nggak menerima, nggak menolak. Aku belum punya data. Ya, jadi kalau kamu mau cari data silakan, karena itu tidak masuk dalam sesuatu yang kita diskusikan ya, bukan stressing point kita. Ya, jadi itu ya alasannya ya. Ya, dekatnya itu seberapa? Tidak mungkin bisa ngomong-ngomong gitu. Nggak kerungu, nggak dengar gitu. Oke, tadi kan dekatnya aku appreciate. Sekarang aku jawab lagi. Dekat ini aku nggak percaya karena dia bertentangan dengan Matius 27:55. Ya. Di sini ya. Matius 27:55 justru mengatakan jauh. Jauh sama bilang dekat. Ini Yohanes. Ini 19:25. Ini jauh, ini Matius 27:55. Mana yang benar? Kalau tadi kan gue mengakomodir, jadi diskusi begitu, jangan langsung kita tolak, diskusinya nggak asik. Terima aja dulu. Tadi gue terima dekat, oke lah dekat. Ya. Dan itu pun tidak mungkin sedekat apa gitu loh, orang digebuki bisa ngomong. Dia di atas salib, ini di bawah salib, kan nonsen. Tadi kan kita coba akomodir, ya. Sekarang aku nggak akomodir, aku tolak dekat ini, karena katanya Matius justru jauh, bukan dekat. Ayo, mau percaya mana? Aku belum ke Lukas ya, waktunya nggak cukup. Ini sudah 53. Insya Allah besok Lukas. Jadi ini seri 1. Jauh kata Matius. Ya. Kata Yohanes dekat. Ini tentang perempuan-perempuan ya. Kita sekarang buka Yohanes 27:55. Belum lagi kalau kita bawa dia tersalib telanjang ya. Telanjang tampak titiknya tuh perempuan di bawah gini ya enggak mungkin. Kalaupun yang paling mungkin kan paling ya ibunya saja, karena ibunya kan nggak biasa, atau istrinya Maria Magdalena nggak masalah. Nah, ini ada Maria yang lain tuh lihat gini, titiknya nampak gini-gini gitu. Jadi banyak hal yang membuat aku menolak ini, makanya aku bilang tidak ada saksi penyaliban. Matius piro lagi? 27:55 ya. Itu seharusnya dibaca dalam satu perikop penuh Yesus mati itu dari Matius 27 ayat yang nomor 45 sampai 56 seharusnya. Tapi kalau aku baca nggak cukup waktu kita, ini sudah 54 menit. Ya, kurang 6 menit lagi semoga ini bisa kelar ya.
Maka aku baca yang Matius 27:55 ya. Supaya lebih lengkap plus 56 gitu ya. Ini tinggal 5 menit waktunya. Ini seri 1 ya, besok yang Lukas. Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga aku nggak keliru baca. Tolong koreksi, buka Injilmu ya, kita baca bareng-bareng. Matius 27 ayat yang 55 ya. Dan ada di situ banyak perempuan-perempuan yang melihat. Lihat, banyak perempuan-perempuan yang melihat. Sama di sini banyak perempuan ya. Di Yohanes 19 tadi kan banyak perempuan ya. Maria Klopas, Maria Bunda Maria maksudnya. Terus Maria Magdalena, terus Maria yang lain. Banyak perempuan-perempuan di sini di samping para muridnya. Sama di sini nggak semuanya di breakdown ya. Tapi yang jelas di sini dan ada di situ, maksudnya di bawah salibnya itulah ya, gitu. Ya nggak di bawah orang ini. Di tempat penyaliban lah, areanya seberapa kita nggak tahu ya. Kalau ini yang dekat ini kita gambarkan di bawah salibnya ya. Dan ada di situ banyak perempuan-perempuan yang melihat dari jauh. Bukan dari dekat, dari jauh. Mau bantah? Makanya kalau diskusi itu jangan buru-buru marah, buru-buru orang dibilang pembohong kan ya aku juga jadi ikut marah. Ngomong yang enak gitu. Ini ada Yohanes mengatakan ada saksi penyaliban. Kenapa Gus Budi bilang nggak ada, argumentasinya apa ya? Nah, gitu kan enak aku jawab. Nggak langsung gue diserang pembohong, nggak pernah belajar Alkitab segala macem. Sudah jelas ya. Matius 27:55 ya. Ini Matius ini ya. Ini Yohanes. Lihatnya itu dari jauh, Bos. Yohanes dari dekat. Mana yang lu terima? Kalau lu menolak Matius, lu menerima Yohanes. Kalau lu menerima Matius, lu menolak Yohanes. Ini harus salah satu tertolak karena ini kanan kiri, satu ngomong ke kanan, satu ngomong ke kiri, nggak bisa dirukunkan. Yang satu bilang perempuan-perempuan itu dekat, yang satu bilang perempuan-perempuan itu melihat dari jauh. Terus ya. Yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Nah, ini di breakdown ini. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena. Nah, itu sama. Di sini juga di breakdown muncul Maria Magdalena. Ya. Dekat itu di Yohanes ini muncul Maria Magdalena, di sini juga muncul Maria Magdalena. Jadi klik. Pertanyaannya, Maria Magdalena lihatnya dari dekat atau dari jauh? Ya. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Ini yang gue nggak tahu karena kalau di sini Maria Kolapos, Maria Magdalena, Maria ibunya, Maria yang lain. Kalau di sini yang paling enak gue kenal itu Maria Magdalena dan Bunda Maria. Tentang ibu Yakobus dan Yusuf ini gue nggak kenal, dan ibu anak-anak Zebedius nggak kenal gue. Mungkin lu kenal siapa? Kalau lu kenal siapa? Dan murid-murid juga nggak ada di sini. Ya. Kok di sini kan masih ditambahin murid-murid. Di sini nggak ada. Tapi oke lah, itu kita biarkan saja tentang ada murid atau enggak. Yang jelas bermasalah juga kan? Di sini nggak ada murid kok. Jadi yang ada cuma perempuan-perempuan itu. Di sini ada murid. Sudah nggak kompak. Tapi jangankan jauh ke sana. Jaraknya aja nggak kompak. Ya. Ini nyebutnya dekat, sedangkan ini dari jauh melihatnya.
Yang paling memungkinkan itu rasionalis kita mengatakan ya dari jauh ini. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi saksi atas sebuah peristiwa yang jauh? Jauhnya pun kita tidak tahu. Dan saat itu tentunya banyak orang. Tidak mungkin ada orang dieksekusi terus keluarganya boleh dekat gini. Tidak mungkin lah. Jadi rasionalitas yang aku bangun membawa aku untuk membantah kesaksian daripada penyaliban Yesus yang dinarasikan oleh Yohanes. Gitu loh yang aku maksud. Ya, dari situ maka aku mengatakan tidak ada saksi penyaliban Yesus karena gue menolak dengan argumentasi yang gue jelaskan. Tinggal ini belum gue jelaskan Lukas, ini insya Allah besok ya. Apa yang dikatakan oleh Yohanes di Injilnya di surat yang ke-19 ayat 25, 26, 27. Gitu bos, sudah 1 jam pas lewat 56 detik, hampir 1 menit ya. 1 menit sudah lewatnya. Sampai di sini dulu, insya Allah nanti kita lanjutkan ya, kapan-kapan terlanjutkan. Dan aku harus berbagi waktu karena aku main di 2 dunia virtual sekarang. Kadang-kadang lelah gitu ya, ya di TikTok ya di YouTube gitu. Oke. Tapi bagaimanapun kecintaanku terhadap kalian semua itu selalu membuat aku rindu ya. Meskipun kita ketemu di virtual saja, belum ketemu muka. Nggak tahu nanti mungkin di antara kita ada yang jadi orang kaya konglomerat terus dia berani mengeluarkan sedikit kausar yang dia dapatkan untuk bersolawat ya di Wanhar, diambil sedikit nggak semuanya, terus dia yang biayai. Oke, kita ketemu mau di mana? Di Batu, tempat wisata. Iya, berapa biaya villa? Berapa biaya? Terus kita ketemu bareng ya alhamdulillah. Ketemu di dunia nyata. Selama ini kan enggak. Kita ketemunya di dunia maya. Tapi bagaimanapun jujur saja aku kadang-kadang rindu sama kalian. Dan aku merasa berdosa kalau tidak memberikan kajian sama kalian. Itu loh, ya. Aku nggak mungkin jauh-jauh dari kalian. Cuman kadang-kadang seperti ini tadi ya. Akhirnya ini telat unggahnya karena sibuk juga. Ya, dan juga dalam pertimbangan apakah kita kembali ke 1 hari 1 video karena kesibukan, apakah tetap 2 video, itu masih dalam pemikiranku ya, kemana keputusan mau diambil. Karena ada juga saudara kita dari Cilacap, mas kita dari Cilacap, dia bilang, Gus kalau bisa 1 hari 1 video saya supaya kami ini bisa tuntas mencermati 1 video itu. Karena waktunya juga mereka akan terbatas. Jangan video ini belum tuntas sudah muncul video lain. Ya itu juga aku pertimbangkan. Ya, masa apa namanya itu? Sebentar. Semoga ada dataku di sini ya. Kalau nggak ada ya mohon dipersori. Dia mengajukan seperti itu, 1 hari 1 video saja gitu. Mas Helmi Aprianto, sorry Mas Helmi karena buahnya aku nggak mungkin kenal satu persatu nama kalian. Ini putra dari sahabat saya Bapak Arif, semua Bapak Arif sehat nggih? Salam untuk Bapak. Kalau Bapak Arif itu di Bumi Ayu, tapi Mas Helminya sekarang ada bisnis, ada tugas. Jadi tugas dan bisnisnya di Cilacap ya. Gini, Cilacap nyimak Gus, kalau boleh usul sehari upload videonya 1 aja Gus supaya kita bisa memahami konsep yang ditawarkan jenengan yang anti mainstream. Suwun. Nah ini. Gak tahu kamu nampak nggak ada gerak itu ini. Supaya nampak aku coba kesini ya. Gimana caranya? Ini aku yang belajar. Itu ya. Mas Helmi Afrianto itu ya. Ini tetap aku simpen. Jadi bukan aku abaikan gitu aja masukannya. Tuh, hilang mana? Itu ya. Ya. Cilacap nyimak Gus. Kalau boleh usul sehari upload videonya 1 saja Gus. Supaya kita bisa memahami konsep yang ditawarkan jenengan yang anti mainstream suun. Itu Kang Mas. Tuh Helmi Aprianto itu. Ya, ayahanda beliau itu sahabat saya. Ngaji Al-Quran menurut Sunnah Rasul ya. Kita doakan semoga Pak Arif sehat selalu ya, ayahanda dari Mas Helmi Aprianto. Oke,
Sampai sini dulu ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman dan Islammu ya. Kalau nggak mau sholat, tak tempeleng dasmu. Bener, kalau orang Islam itu harus sholat. Karena sholat yang membedakan antara Islam dan kafir. Ya. Simpan imanmu dalam bingkai keindahan Islam di dalam hatimu, tapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Nggak tahu gue ngomong gini, ini fokusnya sudah berubah nggak? Gue takutnya gue ngomong lu nggak ngerti. Oh iya, belum berubah. Insya Allah ini sudah ya. Oke, diulangi lagi karena tadi fokusnya masih belum kembali ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman Islammu, simpan dalam hatimu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena ya mereka tetap saudara kita. Dan untuk yang mengajar dan yang belajar, semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, terima kasih telah mengalokasikan waktunya belajar bareng Gus Meti di channel ini. Ya, terima kasih dan salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.